Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hadir semua hadir. Moko Pak, Moko no hadir tapi dari tadi kameranya matiin Pak. Itu dia. Pak hadir Belajar suruh keluar aja dari kelas saya. Enggak lah Pak. Ya, saya nggak mau Alpain Pak. anak yang main-main. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Hafiz pimpin. Ayo kawan-kawan kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bizidni ilman warzuqni fahma amin. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak punya ice breaking nih buat kalian semua. Mau tahu? Mau tahu gak? Ya pada Apa nih Pak? Ya, kalian semua tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu Pak? Ya, instruksi dari saya, setiap kata topi itu diganti dengan kata Contoh, saya bundar. Oke? Semuanya pada bisa kan? Hafal kan lagunya? Apal, ayo. Ayo, kita mulai. Ayo, Hafiz mana Hafiz? Fikri. Masih belum nongol juga dia. Wah, main-main ini anak. Ayo. 1. Ya, ingetin ya, setiap kata topi diganti dengan kata Oke? Ya, 1, 2, 3. Saya bundar. Bundar saya Kalau tidak bundar. Bukan topi saya. Ya, itu Rail baru masuk. Railia baru masuk kamu ya. suruh ice breaking Pak sendirian. Iya nih. Kita lanjut ya ke pelajaran pada siang hari ini. Bapak mau bertanya sebelum masuk pelajaran, minggu kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat? Masih Pak. Pak. Coba Mas Wisnu apa? Itu sumber hukum Islam Pak yang tidak disepakati sama yang disepakati. Disebut apa? Yang tidak disepakati? Ya ada istisan, istishab, terus urf. Baik, apakah semuanya hadir? Saya absen dulu ya sebelumnya ya. Baik Pak. Muhammad Jamaluddin. Hadir Pak. Yang nggak bilang hadir saya alpain ya. Dianggap tidak hadir. Heni Handayani. Hadiro Pak. Nur Halisa. Hadiro Pak. Hadiro ya kalau cewek ya. Nur Afifah. Hadiro Pak. Hadiro Pak. Mana kameranya nih Holifatun Nisa? Lagi mandi kali Pak. Allah. Hafiz. Hadir. Rail 08. Hadiro Pak. Fikri Widiatmoko. Kamu rambutnya hadirin besok Pak. ya. Kamu rambutnya besok cukur. Pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang konsep ijtihad. Ada yang tahu ijtihad itu apa? Nggak tahu Pak. Belum Pak. Belum baca. Belum ya? Belum tahu Pak. Yang pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa konsep ijtihad. Oke, dengerin dengan seksama ya. Dengarkan dengan seksama Pak. Ya, dengarkan dengan seksama. Baik, udah kelihatan belum? Belum. Belum. Masa belum?
Udah, Ya, Pak. Pak. Udah, Pak. Jangan jadi orang pembohong kamu, Hafiz. Tadi belum, Pak. Ya. Yang pertama ada konsep ijtihad. Ini udah kelihatan semua belum ya? Udah, Pak. Fikri ada kan? Oke. Peta konsep di sini ada 5 ya. Konsep ijtihad, dasar hukum ijtihad, dan hukum ijtihad. Terus perkembangan ijtihad, syarat-syarat menjadi ijtihad, dan tingkatan mujtahid. Ya, jadi ijtihad itu orang yang melakukan kalau ijtihad itu metodenya, ya. Kalau mujtahid itu orang yang melakukan metodenya. Jadi ijtihad ini metode suatu untuk memecahkan masalah hukum Islam, ya. Kalau sekarang kita nyebutnya diskusi. Makanya kenapa ada fatwa-fatwa MUI itu mereka telah melakukan ijtihad untuk memecahkan suatu sumber hukum Islam. Nah, yang pertama ada konsep ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk fi'il jahada. Ya, jahdun ya. Jahada yang bentuk masdarnya yaitu jahdun. Artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Ya, definisi ijtihad menurut istilah tetap satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan, diantaranya adalah Pak, izin toilet ya, Pak. Jangan lama-lama ya. Ya, definisi ijtihad menurut istilah tetap satu sama ya, lainnya tidak mengandung perbedaan. Di antaranya ada Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi badlul wusu'i fi naili hukmi syar'iyyin amali bi tariqil istimbati. Ya, mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istimbat. Terus yang kedua ada Ibnu Subki yang memberikan definisi istifrahul faqihil wus'ah litahsili zonni bi hukmin syar'i. Ya, pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Dan kesimpulannya, dari menganalisis definisi di atas, membandingkannya, dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar ya, secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan, disebut faqih. Ya, jadi orang yang udah mencapai keilmuannya itu disebut faqih. Produk yang ketiga ada produk yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syar'ah yang bersifat amaliyah. Terus yang keempat ada usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istimbat. Nah, selanjutnya ada dasar hukum ijtihad dan hukum ijtihad tersendiri. Dasar hukum dasar ijtihad ada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW atau As-Sunnah ya. Jadi dasar hukum ijtihad ini ada ayatnya loh. Ada yang tahu ayat-ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala ada yang tahu tentang ijtihad? Baik. Belum, Pak. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazzartum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya, dan
ulil amri di antara kamu atau pejabat-pejabat ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tentang hukum Islam, maka dilakukanlah ijtihad ini. Gitu. Dengan syarat-syarat tertentu loh. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa melakukan ijtihad ini. Harus yang mencapai derajat keilmuannya. Ya. Terus selanjutnya ada hukum ijtihad. Secara hukum ijtihad, secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid ya. Jadi dia udah ilmunya udah sampai, boleh dia melakukan ijtihad gitu. Kalau kayak kalian mah belum, saya juga belum. Terus dalam kedudukannya sebagai faqih, yang pendapatnya akan diikuti. Nah, hati-hati makanya nih kalau ini pendapat ya. Dan diamalkan oleh seorang orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Ya, tergantung perkembangan zaman ya. Contohnya, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu, nah akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum. Ya, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Ya, wajib. Terus selanjutnya ada perkembangan ijtihad dari zaman ke zaman. Yang pertama, Islam zaman Rasulullah, masih Al-Quran dan hadis ya. Karena di zaman Rasulullah ini segala sesuatu permasalahan bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah wafat, pada masa sahabat inilah yang meneruskan. Ya, dikumpulin ahli-ahli hadis, ahli-ahli penghafal Al-Quran yang sudah masuk derajat keilmuannya. Nah, ini dikumpulin, dilakukan ijtihad pada masa sahabat. Ya, yang ketiga pada masa tabi'in, kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ro'yu dibandingkan dengan menggunakan hadis. Jadi ro'yu ini nalar, logika gitu loh. Kalau zamannya Nabi kan langsung ditanyakan ke Rasul. Baik, contohnya nih, di zaman Nabi, ya, saya mau cerita sedikit nih tentang ijtihad di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW baru wafat, timbul masalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, ya, habis Rasulullah wafat, sahabat-sahabat pada bingung siapa ini yang mau menggantikan Rasulullah. Nabi sendiri juga tidak memberikan petunjuk apa-apa yang gantiin saya sini gitu. Nah, maka terjadilah perbincangan nih di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin yang disebut khalifah. Nah, jadi mereka melakukan diskusi atau ijtihad ini siapa kira-kira yang pantas untuk menggantikan Nabi gitu. Kalau zaman sekarang ya diskusi lah ya. Terus di masa tabi'in. Di masa tabi'in kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ro'yu kan, menggunakan ro'yu ya. Dibandingkan dengan penggunaan sunnah, cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Kufah dengan tokohnya Ibrahim An-Nakahi. Kalangan sahabat ini kemudian berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Dan pada masa ini, para mujtahid lebih menyempurnakan lagi karya ijtihadnya antara lain dengan cara melakukan dasar dan prinsip-prinsip pokok dalam berijtihad yang kemudian disebut apa? Usul.
seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya ya, tentang usul fikih. Langkah dan metode yang mereka tempuh dalam berijtihad melahirkan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman oleh generasi berikutnya dan mengembangkan pendapat pendahulunya. Dengan cara ini, setiap mujtahid dapat menyusun pendapatnya secara sistematis, terperinci, dan operasional yang kemudian disebut fikih. Mujtahid yang menggambarkan rumusan ilmu usul dan manhaj atau metode tersendiri disebut mujtahid mandiri dengan istilah mujtahid mutlak dan mujtahid mustaqil. Nanti kita belajar selanjutnya. Baik, di selanjutnya ada syarat-syarat ijtihad ini ya. Syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, harus beragama Islam tuh, pasti ya. Yang kedua, udah baligh. 3, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahan. Mengetahui bahasa Arab, mengetahui ayat yang berhubungan dengan hukum. Mengetahui ilmu usul fikih. Ya, itu syarat-syarat ijtihad. Begitu juga orang-orang yang mujtahid. Terus ada yang kelima, ada tingkatan mujtahid. Ya, yang pertama ada mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristimbat dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tahu asbab turunnya ayat itu apa, hadisnya itu bagaimana, itu dia tahu. Itu namanya mujtahid mutlak. Yang kedua ada mujtahid muntasib, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Sama ya. Yang ketiga ada mujtahid tahrij, yaitu mujtahid yang terkait oleh mazhab imamnya. Oh, ya ada nanti minggu besok kita belajar mazhab. Mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij. Yang kelima ada mujtahid fatwa, yaitu orang yang paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab. Baik, ada yang sampai sini ada yang ditanyakan? Apa kurang jelas pembahasannya? Gimana anak-anakku yang pada cantik dan ganteng? Baik, pada diem aja ya. Aduh, kurang makan singkong nih. Pak mau nanya, Apa tuh? kalau melakukan ijtihad itu kapan Pak biasanya? Atau pada saat terdesak atau pada saat harus banget ijtihad gitu? Ya, melakukan ijtihad itu ketika ada suatu permasalahan yang di suatu daerah ya, atau di negara gitu, mereka umat sendiri bingung nih, bagaimana? Nah itu bagaimana nih menyelesaikan kasus? Contohnya kayak permen di dalamnya mengandung minyak babi. Nah itu misalkan umat sendiri pada bingung, ini gimana Pak hukumnya? Ini gimana Ustaz hukumnya kayak gini. Ya kembali lagi kepada hukum asalnya. Mereka mengadakan ijtihad, ilmu-ilmu yang mereka punya di pendapat-pendapatin dikumpulin. Nah, itu udah jadi tanggung jawab mereka gitu yang melakukan fatwa atau yang melakukan ijtihad itu sendiri gitu. Jadi nggak ada waktu kapanpun sih gitu Mas Wisnu. Mau kapan aja bisa. Berarti pada saat ada suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Dan didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya pastinya. Baik, saya mau bertanya nih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya tanya nih. Ayo, ini siapa sih ini yang tengah? Onur Afifah. Aku kayak anak SD. Kan udah SMA ini. Fikri, Widiatmoko. Apa sih Pak? ijtihad itu? Apaan Pak? Syarat-syarat ijtihad. PPT-nya ada. Hah? Nggak di-share Pak di grup. Oh. Berarti kamu nggak memperhatikan ya?
Iya Pak, Ada tanya yang aja mau- Pak. Emang Hafiz gitu dia. Atau Jamal? Saya Pak. Kamu apa syarat-syarat ijtihad? Syarat-syarat ijtihad itu yang saya ketahui apa ya? Kameranya kemana ini kamu? Ini handphone saya kadang suka nge-lag, Pak. Oh ya udah, apanya jelek sih ya. Iya, maklum, Pak. Besok beli lagi ya. Syarat iya, baik. Syarat-syarat ijtihad yang saya ketahui itu beragama Islam. Pasti. Yang kedua itu balik. Yang ketiga itu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Dan yang keempat itu mengetahui bahasa Arab. Yang kelima mengetahui ayat yang berhubungan dengan hukum. Dan yang keenam mengetahui ilmu usul fiqh. Ada lagi? Saya yang tahu itu doang, Pak. Oke, baik. Tangan buat Hafiz. Dia Makasih, selalu Pak. memperhatikan saya. Jangan berlebihan ya. Iya, Pak. Baik. Setelah ini siapa ya? Fikri, kamu lagi ngapain sih? Nunduk mulu kamu. Cuman dia paling bandel Pak. Omelin aja, Aduh, Pak. ya Allah. Ini Nurhaliza kemana mukanya? Apa pengertian Nurhaliza? Apa pengertian mustahid? Apa pengertian ijtihad? Baik, Epa, Nur Afifah Kamila. Kesungguhan atau sepenuh hati ya, Pak? Ya, betul. Baik, alhamdulillah ya. Saya rasa pada udah paham semua. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan di minggu yang ke depan. Nanti saya ulangin lagi, kalian pelajarin lagi bukunya. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron wa dumtum bil khair wassalamah. Ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.